sangat tinggi, banyak sekali kemajuan desa hari ini. Padahal cuma 1 miliar. Nah, inilah yang membuat kita syukuri. Lalu yang kedua, kita juga melihat dana desa ini kecil dari segi 3.000 triliun anggaran kita. Dibanding 3.000 triliun anggaran kita ini, dana desa kita cuma 70 triliun. Kecil. Nah, padahal kalau dari 3.000 triliun ini, banyak kasus-kasus korupsi yang membuat anggaran ini tidak sampai ke bawah. Inefisiensi. Menteri Azwar Anas kemarin, Kepala Menteri Reformasi Birokrasi Daya Gunaan Aparatur Negara menyampaikan bahwa ada 500 miliar anggaran yang untuk kemiskinan digunakan untuk rapat mengatasi kemiskinan. Rapatnya saja itu 500 miliar. Bagaimana inefisiensi terjadi? Karena itu dana desa itu bisa menjadi solusi efisiensi dana untuk pelaksanaan pembangunan yang langsung di daerah. Nah, dari pusat dikurangi langsung ke daerah. Pernah tahun awal-awal reformasi 98 itu kita membuat otonomi tingkat tengah, yaitu bupati, wali kota. Terjadi kegagalan. Nah, kita lihat yang sukses adalah kombinasi yang paling bawah, yaitu desa dan pusat. Nah, komunikasi dan koordinasi yang anggaran pelaksanaan di pusat dan yang langsung di desa ini satu model pembangunan yang saya kira akan melahirkan efisiensi, pengurangan korupsi. Ibarat hujan itu kalau dari atas turun ke bawah langsung ke bumi, itu dana desa. Tapi kalau melalui kementerian itu ada hujan dari atas kena genteng, kemudian talang mengalir merembes sampai ke tanah tinggal 30%. Itu ibaratnya seperti itu. Nah, itulah faktor-faktor yang harus kita jadikan rujukan bahwa kita harus berubah dalam paradigma penggunaan politik anggaran. Politik anggaran kita adalah politik yang anggaran semakin efektif digunakan langsung ke masyarakat. Termasuk salah satunya adalah penyelewengan terjadi karena data pembangunan yang tidak tepat. Data penggunaan dana kemiskinan aja itu masih tidak tepat belum update. Belum update dan tumpang tindih, simpang siur. Kalau mau tahu siapa yang miskin yang sesungguhnya, tanya kepala desa. Dia lebih tahu siapa yang miskin. Nah, nanti kepala desanya nggak jujur. Ini proses, kita harus cari sistemnya. Cara kerja kepala desa, gajinya kepala desa dinaikkan. Kesejahteraan kepala desa ditingkatkan, sistem kontrol dan penggunaan teknologi pengelolaan dana digunakan. Itu baru. Bottom up ya. Terus baik. Wah, kalau ngobrol sama Wakil Ketua DPR emang arahnya nih kebijakan, undang-undang dan lain sebagainya. Padahal tadi niatnya saya ingin ngobrol santai. Saya juga maunya sarapan ini. Baik, tapi mungkin sebelum nanti saya ikut kegiatan Gus Imin silakan, saya ingin tahu bagaimana kemudian Gus Imin ini mengatur work-life balance, tetap punya waktu untuk keluarga, tapi dengan kepadatan yang ada, Gus. Ya, dari dulu saya memang sejak anak-anak kecil sudah ada agreement lah ya. Yang paling penting bukan soal jumlah waktu kita ketemu, yang paling penting adalah kualitas waktu kita ketemu. Saat kita ketemu tetapi itu cukup gitu. Nah, anak-anak sudah bisa memahami dengan sangat baik. Nah, kemandiriannya sudah tinggi. Lalu ya awal agak susah tapi lama-lama penyesuaiannya sudah sangat bagus. Nah, yang penting dalam setahun harus ada waktu khusus yang kita berikan untuk family time ya, Gus. Tapi dengan Gus Imin kan menuju tahun politik 2024 pasti akan lebih sibuk lagi. Anak-anak, keluarga mendukung semua, Gus? Sangat mendukung. Mereka sangat memahami, mendukung dan sama-sama punya effort semangat yang tinggi. Baiklah, Gus. Kalau gitu saya izin untuk ikut kegiatan panjenengan. Jadi langsung ya, Gus ya. Siap. Harapan kita? Siap. Kita jalan. Oke, jadi jangan kemana-mana pemirsa. Tahun 2005 sudah menjadi ketum secara aklamasi juga, dan terlihat selalu ada peningkatan dari 4%, 9%, kemudian di 2019 9,60-an persen begitu ya.
apakah memang Gus Imin selalu konsisten untuk menjaga kedepannya ini target untuk 2024? Iya, 2024 kita diwajibkan oleh hasil muktamar NU Bali itu minimal 2 digit. 2 digit itu 10%, 11%, 13%. Oke. Nah, kita sedang bekerja keras untuk mewujudkan perintah muktamar itu sampai ya setidak-tidaknya 13% terpenuhi. Nah, ini alhamdulillah ditopang oleh caleg-caleg yang bagus-bagus, ditopang oleh para pengurus yang punya banyak kesempatan berbuat lah ya, karena dari segi tidak hanya tadi peningkatan suara, persentase suara, tapi juga PKB ini kalau kita lihat ya pemirsa selalu ada di barisan yang tepat memilihnya begitu. Gus yang menjadi pemenang pada gelaran Pilpres dari 2009, 2014, 2019 dan 2024 nanti sampai sekarang ini gabungnya dengan Partai Gerindra untuk koalisi. Nah, ini bagaimana Gus? Apakah secepatnya akan ditentukan siapa cawapresnya? Ya tentu pasangan akan ditentukan sambil menunggu pasangannya. Oke. Karena kita ada reaksi dan antisipasi. Kalau pasangan yang muncul dari pasangan A ini maka reaksinya begini. Kalau yang muncul dari pasangan ini maka kita reaksinya seperti ini. Itu penting sebagai supaya kita juga tepat memilih pesaing yang efektif. Oke, wait and see, ya Gus. Tapi saya masih penasaran, nanti kita akan mengulik lebih jauh. Tapi Gus Imin, saya juga penasaran dengan sebutan Gus Imin ini di beberapa waktu terakhir. Sebelumnya Caimin. Nah ini juga sebutan yang cukup kuat. Dari Caimin kemudian menjadi Gus Imin. Apa sih yang berubah dari seorang Muhaimin Iskandar? Sebetulnya tidak ada yang baru ya. Kebijakan begitu, dan juga tadi arah koalisinya. Sementara ini dengan Gerindra wait and see untuk memutuskan siapa nanti cawapresnya. Tapi kalau melihat tadi deklarasi jaringan perempuan, kemudian beberapa yang saya lihat deklarasi di daerah lain, ini Gus Imin capres. Tapi kemungkinan tempat poros sebetulnya peluang itu masih ada. Baik. Capres atau cawapres itu sebelum kita daftar ke KPU belumnya masih ada. Nah, kita lihat aja lah wait and see apa yang terjadi. Wait and see, oke. Tapi biasa ini kalau penasaran pasti ini ya Gus. Kemudian walaupun mungkin dilihat elektabilitas Gus Imin dibandingkan dengan mungkin beberapa yang kemudian ada di media begitu ya, ada di nomor urut 5, di nomor 6, tapi bagaimana kemudian Gus Imin bisa meningkatkan elektabilitas untuk beberapa waktu depan? Survei itu salah satu indikator. Karena pada dasarnya survei itu ada dua model ya, model perspektif yang sudah digiring ke arah tertentu atau yang menjadi survei kebijakan. Survei yang digiring tertentu itu misalnya ya pesanan lah gitu. Yang tinggi ini, yang ini cara perspektifnya ini supaya ini tinggi gitu. Tidak ada masalah, itu biasa itu. Tapi bagi PKB survei yang penting adalah survei kebijakan, yaitu bagaimana kita mendeteksi daya dukung masyarakat yang lebih akurat. Misalnya Jawa Timur kayak apa, Jawa Barat kayak apa, Jawa Tengah kayak apa, spesifik lagi DKI.
luar biasa dari para pelaku budaya. Ya. Seperti apa melihatnya, Gus? Luar biasa, memang seni budaya tradisional seperti kuda kepang ini tumbuh hidup di masyarakat secara mandiri. Ya. Mereka tidak mendapatkan fasilitas apapun dari negara dan pemerintah. Mereka adalah pusat hiburan, sportivitas, olahraga mereka juga menghasilkan tumbuhnya ekonomi kecil menengah begini. Keramaian-keramaian ini akan menumbuhkan kegiatan ekonomi yang bergeliat di masyarakat. Karena itu kita harus apresiasi, beri ruang, beri kesempatan, dan masyarakat diberi kesempatan untuk menikmati. Dengan potensi sumber daya manusia sendiri, dengan adanya budaya ini, pengembangan budaya untuk meningkatkan potensi sumber daya manusia, khususnya tadi banyak anak-anak kecil. Ya. Ini seperti apa ke depannya mendorong itu? Jadi memang seni budaya tradisional itu tumbuh secara natural ya, sehingga dia menjadi wahana sosialisasi diri, wahana penempahan mental, kecintaan terhadap sesama manusia gitu ya. Tetapi belum terorganisir menjadi sarana-sarana efektif pendidikan, membentuk etos kerja dan karakter, itu penting, sehingga kita bisa bersinergi dengan para seniman-seniman untuk menyiapkan generasi masa depan dengan melalui seni dan budaya. Betul, karena juga perlu dilestarikan.